Halo teman-teman, jadi kali ini pada malam ini kita sudah berada di Kos Kelapa Putra Gading, Kembangan. Ya, jadi niat kita datang ke sini itu untuk meliputi Warmindo Ridho Gusti atau yang sering dikenal sebagai Morsen. Langsung aja kita berangkat. Nah, tadi kan sebelumnya kita udah di Kos Kelapa Putra Gading. Nah, sekarang bisa teman-teman lihat kita udah berada di depan Warmindo Ridho Gusti atau yang biasa disebut Morsen. Nah, langsung aja kita masuk ke Warmindo. Nah, tadi kan teman-teman udah ngelihat bagaimana suasana dari Morsen. Nah, sekarang kita akan ngobrol sama pemilik Warmindo Ridho Gustinya nih. Nah, selamat malam, Pak. Selamat malam. Malam. Jadi, saya Georgios Antonius de Rosari atau biasa dipanggil Geo nih, ya. Jadi, pada kesempatan malam ini saya mau meliputi Warmindo Ridho Gusti ini. Nah, pertanyaannya paling sekitar sehari-hari dari Ridho Gusti lah. Oh, iya. Sebelumnya boleh perkenalkan ini dengan AA siapa? Saya namanya Yayang Jaya. Oke, berarti sering dipanggil Yayan ya? Betul. Oke. Jadi langsung ke pertanyaan aja. Boleh. Jadi pertanyaan pertama itu gini ya. Warmindo ini bukanya tuh dari kapan sih ya? Warmindo Ridho Gusti itu bukannya awal 8 Oktober 2023. Udah 2 tahun yang lewat. Berarti masih baru nih ya jatuhnya? Oh, iya, masih baru, masih hangat-hangat. Masih hangat-hangatnya. Nah, kemudian lanjut. Awalnya tuh modal AA dalam merintis usaha ini berapa kalau boleh diceritakan? Kalau untuk masalah modal, kita justru lebih berbeda dari yang lain. Di sini modalnya modal niat dan modal seadanya. Kalau dikatakan rupiah itu, kalau modalnya itu di bawah kisaran 1 juta, ya tepatnya 600.000. Berarti semua tuh emang berawal dari niat juga ya, tanpa ngelihat modal berapa gitu. Oke. Terus yang paling biasa sering dihadapi oleh pedagang-pedagang nih ya, tantangan ekonomi yang sering dihadapin tuh apa sih ya? Kayak naiknya harga barang atau mungkin minatnya pembeli gitu. Sebenarnya kalau kendala di lingkungan, di umum, Ya. disebutkan warga banyak lah ya. Kendalanya itu dari ekonomi itu, kalau ada kenaikan sembako misalkan beras, minyak, telur, ayam dan lain sebagainya. Itu kendalanya. Emang sih buat saya juga kendala ada, cuman nggak menitik beratkan harus kita tuh jadi bingung. Intinya gini, saya buka warung itu bukan merekomendasikan dari keuntungan. Yang saya rekomendasikan ini apa? Jam terbang saya itu biar anak saya bisa melihat anak di itu dari kelas 1 sampai lulus kuliah itu seperti sukses seperti apa. Asik. Kalau keuntungan nggak begitu dinominasikan, cuman saya tuh ingin mensetarakan stabil aja biar tetap konsisten gitu. Berarti aman tuh ya. Aman. Sejauh ini aman. Aman. Terus kalau dari A sendiri gimana sih cara untuk mempertahankan keuntungan A biar tetap stabil gitu di tengah-tengah kan bisa dibilang tahun-tahun ini kayak harga-harga tuh cukup naik gitu kan A, ya cukup krisis ekonomi. Nah, upaya AA dalam menangani hal tersebut tuh gimana sih ya? Cara menanginya gini, ada 2 unsur ya. Satu, dari kita memarketkan menu kita itu, misalkan kita tidak terpaku dari umumnya Warmindo. Nah, kita sampingkan di sini ada beberapa kesetaraan. Kalau anak tersebut tidak cocok dengan makanan ini, kita kasih makanan ini. Karena 99% di sini produk kita hanya untuk anak-anak Debrito. Jadi ketika masakan kita di dalam relasi, dalam hubungan dengan orang banyak tidak masuk, kita rubah dari beberapa menu. Ya minimal ada terobosan menu yang pendamping yang terbaru lah. Itulah cara menstabilkannya ya dari menu saya. Berarti masuknya tuh lewat orang-orang terdekat gitu ya. Betul. Sehingga bisa mempertahankan keuntungan dari Warmindo ini. Ya. Oke. Kemudian perkiraan kisaran pembelian per hari itu bisa dapat berapa sih ya per hari gitu? Kalau per hari ya kita dihitung standar aja ya. Ya. Standar pokoknya 1,5 juta itu minimal. Minimal. Ya kalau rezekinya ada pesanan anak-anak Debrito yang ulang tahun atau ada
pesanan orang lain ya luar De Brito itu mencapai 2 lebih begitu ya, itu pun relatif ya. Kecuali kalau anak-anak De Brito libur ya mungkin kita juga expand libur gitu. Berarti kalau misalnya jadwal dari anak De Brito libur, ini juga kadang ikut libur gitu, A. Betul. Karena juga emang targetnya kan tadi seperti yang A sampaikan anak De Brito itu sendiri ya. Betul. Oke. Sama terakhir nih ya, strategi AA dalam menarik pelanggan tuh kurang lebih gimana sih ya? Kalau saya ini rumus nih, Ya. bukan rumus Pitagoras, bukan rumus Archimedes. Ya. Di sini rumus hubungan kita komunikasi secara sosial. Cara memamerkan suatu produk itu satu, kita mengambil kapasitas orang terbanyak. Dan saya konsistenkan semuanya itu dengan cara ya skill, dengan cara service marketing. Kuncinya satu, keramah tamahan, kebersihan, ya profesional lah. Jadi di saat kita berjualan kita juga ada sedikit membagi kebahagiaan. Contoh misalkan, selain kita menjual produk, di sini kita jual produk sebagai orang tua. Mau nggak mau orang tua pun harus ikut serta di warung saya. Minimal anak De Brito kelas 10, dia pun harus, orang tuanya pun harus ikut serta. Karena yang kita pamerkan di sini makanan tuh yang berkualitas. Ya kalau misalkan dari spare part dari masalah itulah, itu mah untuk masalah yang lain. Untuk satu bahan-bahannya itu yang benar-benar yang berkualitas. Jadi minimal kita bisa memamerkan ke yang lain itu selain daripada menu ada servis untuk melayani orang tuh tetap konsisten sehat. Tidak mau ada anak De Brito yang sakit, gitu aja. Berarti seperti yang disampaikan A tadi, kesimpulannya itu strategi yang dihadirkan itu adalah menjadi sosok orang tua bagi anak De Brito itu juga ya. Betul. Hadir untuk menemani, apalagi kan rata-rata kita tahu kalau di De Brito itu kan banyak anak kos ya. Jadi Yayan ini dengan cara dia menarik pelanggannya itu adalah hadir sebagai orang tua, memberikan kenyamanan serta juga makanan-makanan khas rumahan. Jadi sisi lain ini pinternya tuh dalam bersosialisasi gitu teman-teman, makanya bisa merangkul hampir, bahkan bisa dikatakan hampir seluruh anak De Brito sehingga bisa mampir ke Morsen ini. Luar biasa sekali ya. Pokoknya dalam satu promosinya itu one shot get 1000. Jadi tembak satu kena 1000. Tetap dalam satu makanan itu cita rasakan kasih sayang. Bukan karena makanan aja, tapi cinta kasih sayang buat mereka De Brito. One life, one heart. Oke, mungkin gitu aja yang bisa saya tanyakan mengenai Warmindo ini. Oh ya, maaf kalau ada kesalahan dalam perkataan, tutur kata atau yang mungkin kurang berkenan kepadanya. Tidak ada, semuanya aman ya. Aman selalu. Kasih ya. Terima kasih banyak. Ya, semoga Warmindo ini bisa terus berkembang sampai nanti kapanpun itulah ya. Allahumma amin. Amin. Terima kasih banyak. Ya. Sukses selalu. Sukses. Makasih ya. Sama-sama. Oke.